Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Senior Medan akan mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim untuk menurunkan pencemaran amonia pada perairan. Sebelum kita mempresentasikan topik yang ingin kita bahas, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang saya bernama Esther Sibarani. Saya bernama Sri Delvi Boru Panjaitan. Saya bernama Ria Febrina Samosir. Salam sejahtera bagi kita semua. Judul presentasi yang kami bawakan mengenai pemanfaatan limbah organik menjadi ekoenzim untuk menurunkan cemaran amonia dalam air. Baiklah, langsung aja. Amonia dapat bersifat racun bagi tubuh manusia jika yang masuk ke dalam tubuh manusia sangat banyak. Risiko terbesar dari penghirupan amonia efeknya antara lain iritasi pada kulit, mata, pernapasan juga. Amonia bukan hanya bersifat racun kepada manusia, tetapi juga pada tumbuhan. Zaman eranya kita sekarang ini, di masa ini, banyaknya industri di Indonesia ini membuang limbahnya ke perairan dengan sembarangan. Cemaran amonia memerlukan pengolahan lebih lanjut supaya tidak mencemari lingkungan lainnya. Keberadaan amonia yang sangat banyak dapat menyebabkan timbulnya pertumbuhan alga, sehingga air bisa menjadi keruh dan bau. Amonia ke dalam air dapat menyebabkan penurunan oksigen di dalam air. Akibatnya, organisme yang ada di dalam air akan mengakibatkan kematian yang sangat banyak. Untuk mengatasi permasalahan pencemaran air oleh amonia dapat digunakan dengan metode fitoremediasi. Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah pencemaran lingkungan. Limbah organik adalah limbah yang dapat terurai yang bisa dimanfaatkan menjadi cairan. Cairan itu dapat kita manfaatkan untuk menurunkan cemaran amonia yang ada dalam air. Apa sih yang dimaksud dari limbah organik? Limbah organik itu seperti contohnya adalah kulit buah-buahan, sampah dapur yang sisa-sisa dari kita masak, dan sampah makan makanan, dan lain banyak sebagainya yang dapat terurai. Nah, sampah dapur itu dapat kita olah menggunakan metode fermentasi. Nah, kita tahu bahwa sampah-sampah dapur tersebut semakin lama yang kita sering lakukan adalah menimbun, memperbanyak sampah-sampah dapur yang seharusnya bisa diolah itu. Dan sampah itu dapat semakin lama semakin menumpuk dan akan berakibat fatal bagi masyarakat sekitar. Apa sih dampak fatalnya? Nah, dampak fatalnya adalah penumpukan sampah tersebut akan menghasilkan gas metana yang akan mengakibatkan gas rumah kaca. Nah, hal itu yang akan menjadi salah satu pemicu pemanasan global. Nah, agar resiko-resiko tersebut tidak semakin memburuk di lingkungan kita, maka kita melakukan pemanfaatan limbah organik untuk memperminim masalah tersebut. Salah satunya adalah kita memanfaatkan limbah organik untuk kita jadikan cairan agar dapat menurunkan cemaran amonia yang terdapat dalam air. Sampah-sampah organik tersebut akan kita olah melalui metode fermentasi, yaitu kita menjadikan sampah organik tersebut menjadi cairan yang bernama ekoenzim. Nah, apa sih kandungan yang terdapat dari ekoenzim tersebut? Nah, kandungan yang terdapat dalam ekoenzim adalah amelase, protease, dan lipase. Fermentasi tersebut akan menghasilkan atau mengeluarkan alkohol dan asam asetat serta mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan atau cara pembuatan ekoenzim yang akan dijelaskan oleh teman saya. Metodologi penelitian. Yang pertama, waktu pembuatan proposal pada tanggal 18 Juli 2023. Yang kedua, lokasi pembuatan proposal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikis Senior Medan. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat yang pertama itu toples bekas wadah, yang kedua pisau, yang ketiga timbangan, yang keempat
plastik kiloan. Yang kelima, batang pengaduk. Yang keenam, pH meter. Bahan yang pertama itu kulit buah nanas, yang kedua itu kulit buah jeruk, dan air bersih serta sayur-sayuran. Baru yang keempat itu karakteristik sampel limbah. Sampel limbah yang digunakan dalam pembuatan proposal ini, yang pertama itu kulit buah dan sayur-sayuran, yaitu kulit buah segar seperti kulit buah jeruk dan kulit buah nanas. Metodologi penelitiannya dibuat menggunakan fermentasi. Yang keenam, karakteristik ekoenzim. Ekoenzim baik digunakan untuk warna gelap, memiliki bau alkohol, atau khas fermentasi, asam manis yang kuat, serta pH yang di bawah 4. Sebelum kita mau lanjutkan ke prosedurnya, baiknya ada cara pembuatan ekoenzim dalam fermentasi. Fermentasi adalah penggunaan bahan organik dengan cara biologi dengan suhu yang tinggi. Prosedur kerjanya, yang pertama, ekoenzim dengan perbandingan 3:1:10. Limbah buah berbanding gula merah berbanding air bersih. Siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ukur volume pada wadah. Yang ketiga, masukkan air bersih 60% dan volume wadah. Masukkan gula merah 10% dan air bersih, lalu homogenkan. Masukkan potongan-potongan limbah buah 30% dari berat air, lalu aduk hingga homogen. Setelah itu, wadah toples tertutup rapat dan diberi label. Lakukan pengujian pH, bau, warna ekoenzim yang sudah difermentasikan dan lulus uji siap digunakan. Yang terakhir, evaluasi. Ekoenzim yang sempurna itu berbentuk setelah 3 bulan atau 90 hari. Ekoenzim yang baik itu memiliki pH di bawah 4, berwarna coklat, dan beraroma khas fermentasi. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.